Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Karena kita perlu firman Tuhan setiap hari, kita perlu firman Tuhan yang menuntun dan mengarahkan hidup kita. Karena dunia di mana kita hidup banyak kali menawarkan dan memberikan solusi yang bukan solusi, tetapi justru membawa kita masuk dalam kebingungan, kebimbangan, dan bahkan membawa kita masuk dalam kehancuran dan karena ketidakpastian. Sebabnya kita harus tetap tertanam dalam firman Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena firman Tuhan yang menerangi langkah kaki kita. Karena Alkitab jelas mencatat kebenaran itulah yang akan memerdekakanmu. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita buka hati kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami bersatu hati datang kepada Tuhan untuk mendengarkan kembali sebagian pada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami semua, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kami mengerti, karena kami percaya Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, pengertian, dan kami mengerti, kami melakukan firman Tuhan, karena Roh Kudus juga yang memampukan kami. Sampaikan sesuatu bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa yang mempromosikan hidup kita itu dari Tuhan. Kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita berkarya, kita mengerjakan sesuatu, dan Tuhan yang akan mengangkat hidup kita, Tuhan yang akan mempromosikan hidup kita, Tuhan yang membesarkan kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hal ini tercatat di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-10. 2 Samuel pasal 5 ayat 10. Firman Tuhan bilang begini, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Jadi jelas Daud semakin besar, Daud pengaruhnya semakin dahsyat ketika hidup dalam penyertaan Tuhan. Kita tahu bersama bagaimana ketika Tuhan memakai Samuel mengurapi Daud menggantikan Saul, sudah dikasih dalam Tuhan untuk menjadi seorang raja, namun tidak langsung menjadi seorang raja. Ya kan, bagaimana Daud baru memerintah hanya di Yehuda saja, ya kan? Alkitab mencatat di Yehuda Daud menjadi raja 7 tahun 6 bulan. Setelah itu, setelah Saul mati, baru saudara dikasih dalam Tuhan masih ada keributan dulu sih keluarga Saul dengan keluarga Daud, ya kan, karena masih ada Isiboset, anak dari Saul, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tapi selama Tuhan yang bela, perhatikan, selama Tuhan yang tolong, selama Daud mengandalkan Tuhan, maka Alkitab catat makin besarlah kuasa Daud. Jadi jelas dalam kehidupan kita ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus pastikan bahwa yang membesarkan hidup seseorang, yang mengangkat derajat hidup seseorang, yang mempromosikan hidup seseorang itu adalah Tuhan. Tetapi, ini dia, ada proses. Sama-sama bilang sama saya, ada proses. Kita nggak bisa instan. Daud mengalami hal ini, nggak bisa instan. Satu persatu musuhnya Daud, Tuhan singkirkan. Bukan dengan caranya Daud. Daud justru Daud justru marah dengan orang-orang yang menghabisi nyawa Saul, ya kan? Orang-orang yang menghabisi anak Saul, semua dibinasakan oleh Daud, sudah dikasih dalam Tuhan. Itu membuktikan bahwa memang Daud hatinya beres, iya kan? Dan Tuhan tahu, Tuhan melihat memang tidak ada kebencian di hati Daud. Tuhan angkat. Kalau kita ngelihat ada orang berhasil terus menjadi saingan kita, tenang aja, kita nggak usah jealous, kita nggak usah iri. Kita tahu kok berkat itu datangnya dari Tuhan. Iya kan? Kita tahu kok promosi itu datangnya dari Tuhan. Kita tahu kok selama kita hidup tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, Tuhan angkat hidup kita kok. Selama kita hidup jujur, Tuhan bela perkara kita kok. Itu sebabnya kita belajar dari Daud hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Untuk seseorang diangkat oleh Tuhan, untuk seseorang dibesarkan namanya oleh Tuhan, untuk seseorang dipromosikan oleh Tuhan, dia harus melewati namanya fase proses. Tidak instan. Tetapi tetap setia. Sama-sama bilang sama saya harus tetap setia. Amin. Dan Tuhan bilang sama Daud, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam 2 Samuel 7 ayat 9, Tuhan bilang begini, aku telah menyertai engkau. Ini ketika Daud sudah menjadi raja seluruh Israel dan Yehuda. Tuhan bilang,
Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Lihat ya, Tuhan yang bela, saudaraku. Aku, perhatikan, membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Itu promosi. Itu bonus. Bukan itu yang menjadi tujuannya Daud. Bukan itu yang Daud kejar. Kalau itu yang Daud kejar, nama besar, kepemimpinan untuk menjadi pemimpin atau menjadi raja seluruh Israel, maka Daud akan menghabisi Saul. Daud akan menghabisi keluarga besar Saul. Tapi tidak itu yang dia lakukan. Karena Daud tahu betul pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Gak usah membela diri. Kalau engkau memang benar-benar hidup takut akan Tuhan, kalau engkau memang benar-benar hidup dalam kebenaran, gak usah bela diri. Kebenaran tidak perlu dibela. Kebenaran akan timbul dengan sendirinya. Kebenaran akan muncul dan datang dengan sendirinya. Tidak usah membela diri. Karena pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Amin, saudara. Ada kisah satu raja lagi, saudara dikasih dalam Tuhan. Raja Uzia. Dia diangkat oleh Tuhan hidupnya ketika dia hidup dekat dengan Tuhan. Ketika dia hidup intim dengan Tuhan. Dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 5. Raja Uzia mencari Allah selama hidup Zakaria. Jadi perlu pembimbing rohani ya. Imam Zakaria ini yang mengajari Raja Uzia ini supaya takut akan Allah. Perhatikan selanjutnya. Dan selama Raja Uzia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi fokus aja cari Tuhan. Fokus saja hidup benar. Untuk engkau diangkat Tuhan, untuk engkau dipromosikan Tuhan, untuk engkau dibesarkan namamu, itu urusan Tuhan. Dan itu adalah bonus. Sama-sama bilang sama saya, itu bonus. Jangan itu yang kita kejar. Dunia mengejar itu. Sehingga akhirnya mereka akan segala cara dihalalkan sudah dikasih dalam Tuhan. Gak peduli menjatuhkan orang yang di atasnya dengan cara kasar, menyikut orang yang di sampingnya, menginjak orang yang di bawahnya. Yang penting saya besar, nama saya dipandang orang. Itu jahat, itu cara dunia. Tapi cara Tuhan adalah unik. Cara Tuhan adalah dahsyat. Itu sebabnya bagian kita adalah dekat aja dengan Tuhan. Andalkan Tuhan aja. Kita udah jelas mencatat ya Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa jangan kau menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya hidupmu diberkati, hidupmu berhasil dan kau beruntung dalam segala apa yang kau kerjakan. Lakukan itu. Maka Tuhan akan mempromosikan hidupmu. Amin, saudara. Bahkan di ayat selanjutnya tentang Raja Uzia, di ayat yang ke-7 dari 2 Tawarik pasal 26. Allah menolong terhadap orang Filistin, terhadap orang Arab yang tinggal di Gurbal, dan terhadap orang Meunim. Allah yang menolong. Di ayat 8, orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Siapa yang angkat? Tuhan. Siapa yang mempromosikan? Tuhan. Siapa yang memperkenalkan Raja Uzia kepada bangsa-bangsa? Tuhan. Dan itu adalah bonus dari orang-orang yang mencari Tuhan, dari orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya kenapa Yesus katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Pastikan hidupmu dekat dengan Tuhan. Jangan kejar besarnya, jangan kejar bonusnya, jangan kejar promosinya. Kejarlah hadiratnya, kejarlah perkenanannya. Maka dampak dahsyat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang menyertai hidup kami. Kami punya Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami. Kami punya Tuhan yang berperkara, membela perkara-perkara kami. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami sehingga kami tetap terus fokus mencari Tuhan, tetap fokus dekat dengan Tuhan, karena kami tahu promosi itu datangnya dari Tuhan. Pembesaran nama itu datangnya daripada Tuhan. Kemuliaan itu Tuhan yang memberikannya kepada setiap kami. Itu sebabnya hamba berdoa, Tuhan tuntun setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, sehingga apapun yang mereka kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Hamba-Mu berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.